Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya masalah bermakmum kepada orang yang berakidah mujassimah. Apakah sholatnya sah? Sedangkan yang kita tahu akidah tersebut menurut pemahaman kita itu keluar dari iman. Syukran Buya atas nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujassimah adalah yang mengatakan Tuhan itu berjisim, berbentuk, sehingga bisa saja nanti dihadirkan dalam khayalannya adalah seperti bentuk manusia yang tinggi dan seterusnya. Mujassimah keluar dari iman, kafir, maka sholat di belakang mereka adalah tidak sah. Tapi orang yang saat ini diduga mereka adalah pengikut mujassimah, tapi mereka di saat dibilang mujassimah tidak mau, mereka dengan takwil, maka mereka adalah sesat, tidak kita katakan kafir. Ada akhir zaman ini yang mengatakan Allah bertangan, Allah bermata dan seterusnya, itu memang itu adalah ucapan kaum mujassimah. Tetapi mereka mengatakan mereka ingin menghindar dari menyamakan dengan makhluk, menyamakan Allah dari makhluk. Maka dari sisi ini mereka secara pemikiran adalah sesat, tapi untuk dikafirkan kita tidak bisa mengkafirkan dia, karena dia bukan seperti mujassimah yang benar-benar mujassimah mengatakan Allah seperti bentuk seorang laki-laki yang berambut panjang begini, betisnya begini. Nah, ini adalah sering nonton film Ramayana sama Baratayuda, nanti itu Dewa Dewi itu naik kahyangan turun lagi ketemu ini itu. Tapi mujassimah akhir zaman ini memang dia diambang kekafiran. Makanya manhaj kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati itu untuk menyelamatkan kita agar kita jangan masuk ke wilayah mujassimah. Makanya kita ada istilah tauhid, menyerahkan kepada Allah. Kalau sudah kita bicara tentang tangan dinisbatkan kepada Allah, mata dinisbatkan kepada Allah, katakan serahkan semuanya kepada Allah, jangan dibahas ini. Atau dengan istilah takwil pun dengan hujah, agar apa? Agar tidak terkenang-kenang, tidak masuk dalam khayalan kita menghayalkan Allah bentuknya seperti naudzubillah. Lah, mujassimah yang dikatakan kafir memang benar-benar menyifati Allah seperti sifatnya manusia yang berjisim, sehingga butuh tempat dan seterusnya. Ini adalah mujassimah dan hukumnya kafir. Tapi mujassimah baru ini, mereka di saat dikatakan mujassimah tidak mau, mereka pakai takwil. Maka selagi mereka juga tidak punya keyakinan persis seperti mujassimah yang kafir tadi, tapi dia telah masuk wilayah sesat yang katakan Allah di atas dan sebagainya. Di atas tunjuk lagi kan begitu, sana ini gitu. Itu termasuk, kita tidak bisa mengatakan mereka kafir, sebab mereka juga tidak seperti mujassimah, tapi mereka sudah masuk wilayah pemikiran mujassimah. Tapi keyakinan mereka tidak mau juga mereka sebetulnya mujassimah, cuman mereka tidak punya manhaj seperti yang dikukuhkan ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, maka mereka keserempet-serempet pemikiran mujassimah karena masuk wilayah pemikiran mujassimah, sehingga mereka secara zahir omongannya omongan mujassimah, menetapkan adanya tangan, menetapkan ini dan sebagainya, biarpun pada akhirnya tidak seperti tangan dan sebagainya, tidak seperti tangan kita, dia biarpun mengatakan tidak seperti, tapi di dalam benak mereka sudah menetapkan seperti yang ditetapkan oleh kaum mujassimah. Tapi ahli sunnah wal jamaati asy'ariyati dari awal sudah dibatasi. Karena apa? Semua orang akan terkenang dengan kalimat sebelum makna. Jadi makna itu lebih luas daripada lafaz, makna lebih luas daripada lafaz. Contoh lampu, ibu tahu lampu ya tergantung, karena ibu di kota ngelihat lampu ini, orang desa nggak ngerti lampu gini, lampu keplek. Ada orang desa masuk ke kota, di rumah bibinya tidur malam, nak nanti kalau sudah bangun matikan lampunya. Ibunya bibinya lagi pergi, bingung, ditiup-tiup, fufu nggak mati-mati. Ya kan, karena apa yang dia di otaknya, dia paham lampu itu udah kalau di rumah ya orang itu akan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Yaitu kalau di saat kita nyebut tangan, ya tahu kita tangan itu apa, ya begitu pemahaman kita itu seperti itu. Makanya ulama kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati yang Islam tersebar di dunia ini, dia punya kaidah, bisa berlari-lari kan nggak bisa. Sampai tadi orang kampung dikatakan lampu, ya lampu yang difahami mereka adalah lampu keplek, kalau mati dibuka flong itu mati, di sini fufu ditiup nggak mati. Bibinya datang, kalau belum kamu matikan nggak bisa mati. Oh iya, sekakelnya ceklek, oh gitu, nah baru tahu. Tapi di otaknya adalah apa yang sudah dikenal sesuai dengan pengalamannya. Dan kita itu orang materi, kita tuh manusia dunia materi, jadi kita ngelihat lampu, tangan, mata, ya ini semuanya. Maka di saat anda ketemu binatang yang baru anda kenal pun anda ngerti matanya mana,
Apakah Anda berkata, oh binatang ini matanya tidak seperti mataku? Ya memang benar matanya tidak seperti mataku, tapi Anda kebayang mata atau tidak? Tangannya tidak seperti tanganku, kemudian wajahnya tidak seperti wajahku. Ya kalau wajahnya monyet seperti wajahmu, berantakan nanti. Wajahnya tidak seperti wajahku, semuanya begitu. Lah inilah makanya Mujassimah baru ini mengatakan Allah bertangan tidak seperti tanganku. Ini kalimat yang tidak bermakna. Akan tapi kaum ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati mengantisipasi jangan sampai masuk dalam kebingungan di dalam pemahamannya, karena semua orang punya pengalaman tentang tangan, tentang mata, tentang betis. Makanya ada dua manhaj tauhid, serahkan kepada Allah. Kalau engkau menyebut tangan dia disebutkan kepada Allah, jangan dipikirin, sudahlah. Seperti sudah. Yang penting ada di dalam Al-Quran, selesai. Nah, tapi orang awam sering nonton film Bharatayuddha Ramayana, jadi dewa-dewi punya tangan. Nah, itu pakai takwil sekali itu. Jadi tangan Allah diartikan dengan kudrat Allah dan seterusnya. Ini namanya takwil sama tafwid. Diserahkan kepada Allah atau ditakwili, dan takwilnya pun dengan hujjah yang kuat, dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis sahih yang mutawatir, bukan asal takwil. Ini adalah manhaj kita. Nah, mujassimah baru itu tidak sampai derajat kafir. Karena apa? Dia itu masuk pengen keluar, masuk ke mujassimah, tapi setelah itu mereka pengen keluar. Masuk bagaimana? Menetapkan tangan dan seterusnya, tapi setelah itu dipengen keluar. Saya tidak mau seperti mujassimah. Maka dari sisi ini mereka tidak dianggap sebagai kafir, tapi mereka telah sesat di dalam berakidah. Jadi sholat di depan mereka sah tapi makruh. Selesai. Sah tapi makruh. Kita sholat di belakang orang yang akidah sesat, hukumnya makruh, tapi sholat kita tetap sah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.